Kita semua berdiri dan kita nyanyikan FMI 140 Saudara. Kineringan diberkati kerjaan surga, kineringan Tuhan berkuasa. Sadapuan itu nak berkati oleh sembahyang untuk belajar lagi sadipun itu kumpulan umum akan berjalan kira-kira tada. Makiano ku mantap de kuasa dia Tuhan. Angando kirimo imbalaikat Mro cici nu bersama-sama dia ya tindakan dia di acara itu sesuai di kerjaan bantu di ngaran dan cuma di berkat mai di lain berkat jual sembilan serta berdoa aku lagi kumai di mengadu bahagian atau ya mengadu bahagian tidak sedang itu minta ada menhak pelajaran Nanggai nan kita sampai ke pelajaran sedepan itu. Anak kuai aku nanuan misian na kawin senan kamilan lagi kesehatan di tenas bisa mencapai siapa Columbus pelajaran na kuai nakasadia siapa untuk kinamohan ke sedepan Tuhan. Kesempatan lagi Tuhan kian pun aku bisa salah deh. Layak saya menerima berkat-berkat Kira cuci bekerja di salah benda Bina oleh masing-masing Salah benda Kailah hedat memahami Mengerti keinsanan pelajaran keterangan Ina dua terlibat Tuhan untuk sempurnaan itu Yang melalui anak Tuhan Yesus Nasili Juru Selamat Amin.
Terima kasih Konsiko Kubaidin Elder PD doa pemuda dihai Konsiko Kubaidin semendak dihai Lydia Bishop Sonong Sedobon Sonong Kenerikatan dan Keinsanan di gereja Kayangan untuk kumpulan umum nanti. Selamat datang kembali pembicara nanti Puan Nurlin Lukas. And the group maka the healer SAS tugas-tugas SAS. Kumaya kami di pastor daerah nanti. Di pastor daerah nanti yang baru. Ini pastor daerah kita yang baru. Pastor Cherry. Jadi terima kasih pastor karena bersama-sama pada hari ini untuk kumpulan umum. Terima kasih dengan dia punya anak buah kan, sepupu kanser. Dan persikahan kepada kita di sana. Inakorikot dahiti gereja daerah pemerintahan Kayangan. Kemudian tetamu-tetamu, selamat datang, terima kasih karena sudi bersama-sama dari sedepan depan. Terima kasih kemudian pianis dihai mata dihila Monggis. Terima kasih kemudian semua petugas penyambut tetamu. Untuk live streaming itu nasab kawan dia live Facebook ini. Jadi bolehlah live Facebook kalau dapat wilayah Jekinus. Terima kasih kemudian Mbak Getih. Terima kasih kemudian elder support kemudian kumpulan Gati. Sebenarnya kita ada 8 gereja kita berkumpul pada hari ini. Tetapi atas permintaan gereja Puhus, jadi untuk pemerintahan daerah Kayangan kita ada dua tempat di Puhus, di Single lah kalau sana, dan di Kayangan dan gereja-gereja yang sekitar di sini. Terima kasih kepada pengurusan gereja Kayangan tuh setujui minangai dan dibenarkan kita buat kumpulan di sini. Terima kasih pemain di pelayanan wanita Kayangan. Tuh sudah bersedia ada makanan untuk lepas kebaktian nanti. Saya mau boros-boros ke tutun kali bukan itu. Maka bakandalan dihai Wanderlin. Dia pentingnya makan utama dulu. Jadi dia punya suami ini saya punya pengetua dulu di Gosen. Sudah bakandalan tadi ya. Jadi dari penyetan utama dulu, tapi ada girlfriend ke sini. Ya, ada girlfriend ke sini. Jadi saya orang Kayangan sudah nih, Kayangan dan Tombelik. Bersinilah saya. Jadi saya bilang sama ini Puan Nurlin tadi, tahu kali di tanah tak tahu begini tahu dus campur. Itu mengajar ini baru-baru, SK baru-baru. Ya, baru ini pulang dah kayu kampung itu nanti nanti pen Borneo. Ya, jadi ini loh salah serba sedikit mengenai tanggung jawab penumpang daerah pemerintahan Kayangan Tengah. Pengurusi elder pos elder dari pemerintahan Kayangan. Terima kasih buat tengah elder itu mendukung doa sebagai pengurusi sebagai bila dapat buat tengah juragan membawa di Iseng Betara juragan dan menggerih membawa di kapal. Terima kasih kepada elder John
Nggak elder aku reke. Jadi terima kasih. Itu kepercayaan untuk Dati mengurus titik kepenyitaan di daerah saya. Puji Tuhan. Amin. Oke, terima kasih. Sebelum meningkatkan pembicara Dati, penulis hari lagu istimewa dan spesialnya hari ini 2 lagu istimewa sebelum pembicara bagi pelajaran. Mantap duet antara Charlie dan Panolin untuk lagu istimewa. Lepas diri Elder Santani, di Menteri Keuangan Bendahari. Lepas diri Elder Santani Columbus di lagu istimewa. Jadi kita minta duet antara pembina Charlie dan Banoli. Silakan. Kau benar. Gimana kau no? Ada tuh. Senang sedepan yang sangat terbaru. Tidak berlaku Sulawesi bersama dari panitia bertajuk Hitachi. Kita juga melihat saling bahasa Inggris. Saling bahasa Inggris kita juga melihatnya. Rakyat Kodonga hidup ini dibebani dengan perasaan bersalah dan malu. Tetapi Yesus menyentuh saya. Dan saya bukan lagi seperti dulu. Dia menyentuh saya dan sukacita memenuhi jiwaku. Sesuatu yang berlaku, saya pasti sebab dia menyentuh saya dan saya menjadi sempurna. Sejak saya bertemu dengan Yesus, penebus saya, dia membersihkan saya dan dia menyempurnakan, dia menyembuhkan, dan saya tidak akan berhenti memujinya. Saya bersorak sementara keabadian bergulir. Inilah maksud lagu ini.
senang terkeluar. Aku nak fokus itu berarti aku nak fokus betul yang benar hot. Nggak mana kalau buat nggak kita nak buat pada orang. Amin. Terima kasih kepada tamu istimewa tadi Puan Nolin, Cikgu lah dari sana. Cikgu saya duduk juga nih. Cikgu Nolin dengan pembinai Charlie dengan Elder Santani. Oke. Nanti lepas ini pelajaran ada lagi kita punya lagu istimewa. Boleh kan? Boleh. Oke, konsikol dari putih sana. Masa nomor dua kita Cikgu Nolin
untuk sampai di khotbah tema pada tiga nggak nunggu karena di depan guys. Kuasa kasihnya, the power of His love, His love. Oke, jadi kita persilakan bicara kita Wan Noli untuk mengambil ini pelajaran. Terima kasih Anda. Sampai membawa satu sebelum serupon ini setiap kehidupan besar politik atau di bawah harus di program paharon Sabah Mission untuk bertiga pada waktu dari hari ini sampai hari Sabah ini. Dan semua pembicara dalam 8, kami ada 8 grup, ada 4, ada 5 dalam satu grup, dan semua ini ada bekerja di Sabah Mission, bukan dari sekolah SAS. Semua adalah staf Sabah Mission, pengarah jabatan, semua pengarah jabatan sudah terlibat, dan caretaker Sabah Mission sekarang Pastor Kozer dan Bendahari Durban. Semua kami terlibat dalam perkumpulan ini. Dan saya mengucapkan syukur dan terima kasih dan pujian kepada Tuhan sebab kami ada peluang seperti ini untuk berkongsi firman Tuhan kepada anggota-anggota. Nah, ini selama saya bertugas di Sabah Mission, ini kali pertama ada program seperti ini, di mana semua peluang untuk mengadakan evangelistik meeting, semua staf terlibat. Tajuk yang saya bawa adalah tajuk yang saya bawa pada ini ialah diambang hari esok. Dan setiap kumpulan yang keluar pada hari ini semua mempunyai tajuk yang sama, diambang hari esok. Menurut pengertian dari diambang hari esok, seluruh diambang hari esok. Limpah-limpah disuap dari itu. Yang terakhir kita tak ada pada di slide. Tentang pada COVID, slide pertama hari kemudian. Hari itu pintu di negara seorang berdiri ada di rumah muslim. Kemudian ada gambar tangan Yesus dan gambaran
manusia tentang surga. Jadi ini PDH ini nggak menimpa dari limpa di surga. Pengen ini belakang menurut pasal-pasal kita ditajuk dan diambang hari esok. Surga. Kami impa dari surga. Jadi dalam surga bilang nunu kesal-kesal dati. Masa tempo. Masa depan. Harap po. Itinagot hari esok. Dahitin niya kata Tuhan Yesus. Dan pelajaran ini sangat penting. Sehingga Yesus sendiri yang menjelaskan. Bila ini diambang, hinang protokol dalam jadwal Tuhan, detindo diambang hati esok. Isalam na pada dalam kepercayaan kita sebagai politis. Semua perkara dunia ini hanya sementara saja. Dan Alkitab menyatakan yang Yesus akan datang dan mengambil kita, membawa kita pulang ke surga. Ada masanya bumi kita ini tidak ada lagi. Kita tidak sesuai dengan untuk kita. Yesus akan datang untuk membawa semua umat-umatnya ke surga yang mengasihi Dia. Jadi diambang hari esok ini adalah titik di mana kita berdiri ataupun berada dalam jadwal Tuhan. Ilang napahong di nomor 3 may katando. Kami na hindi ka kalapag diambang suwag. Hindi ka katando Tuhan Yesus. Kami na aruhan may katando. Nakali Tuhan Yesus saya akan baca dalam pada slide saya. Sesudah itu dalam Matius 24 ayat 1 hingga 2, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan di bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dalam bangsa Israel, kebanggaan mereka adalah Ka'bah Tuhan di Jerusalem. Mereka bercakap kepada Yesus dan lihat begitu cantiknya Ka'bah Tuhan. Dan Yesus kata, sesungguhnya satu hari nanti tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkan. Matius 24 ayat 1 hingga 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengannya. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia. Jadi ada dua perkara yang mereka tanya. Tadi Yesus kata satu hari nanti Ka'bah Yerusalem akan diruntuhkan, akan dimusnahkan.
Dan mereka kata, bilakah ini akan terjadi? Dan satu lagi pertanyaan mereka, apakah tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia? Ini adalah gambaran Ka'bah Israel, Ka'bah di Yerusalem yang disebut oleh murid-murid tadi dan disebut oleh Yesus. Ini adalah Ka'bah yang kedua. Ka'bah yang pertama itu yang dibina oleh Raja Salomo sudah lama tidak ada, sebab ini dimusnahkan oleh orang-orang Babylon pada waktu pemerintahan Raja Nebukadnezar yang kedua. Kita lihat apakah tanda-tanda kedatangan Yesus. Yang pertama, penyesatan rohani, perang dan bencana alam, pemberitaan Injil, kehancuran Yerusalem. Matius 64 ayat 5, Yesus berkata, ramai akan datang dengan namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dunia hari ini penuh dengan ajaran palsu dan penyesatan. Artinya, napahang aku itu lawan dati itu, ajaran-ajaran tidak seruan dengan ajaran Alkitab. Walaupun di kalangan Seventh-day Adventist ada yang memegang ajaran-ajaran yang tidak seruan dengan Alkitab. Yang saya nampak satu yang ketara ialah tentang hari Sabat. Ada agama-agama yang ataupun Seventh-day Adventist, tapi mereka memegang ajaran yang lain sedikit dengan apa yang Tuhan bagi. Mungkin dalam Keluaran 20, satu contoh dalam ayat 8, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Sangat jelas bilakah hari Sabat itu. Tetapi ada juga yang berkata ini tidak benar. Hari Sabat yang benar ialah kita kira hari bulannya. Kadang-kadang dalam hari Sabat jatuh pada hari Senin, jatuh pada hari Kamis. Ajaran dia tidak seharuan ataupun tidak mengikut apa yang Tuhan tentukan. Kedua tanda yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Matius 24 ayat 6, perang dan bencana. Kamu akan mendengar berita perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Matius 24 ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini bukan perkara baru, tetapi intensitasnya semakin meningkat. Kita sudah banyak mendengar tentang kelaparan di tempat-tempat yang lain. Kelaparan yang disebabkan oleh kekurangan makanan, oleh karena kemarauan.
Tadi disebut tentang gempa bumi. Ada satu gempa bumi yang berlaku pada 1755, gempa bumi Lisbon. Ini berlaku pada 1 November 1755. Masanya 9.40 pagi dan gegarannya selama 3 hingga 6 menit. 40 menit selepas gempa bumi, tsunami berlaku dan kematian daripada bencana ini dianggap 40.000 hingga 50.000 orang. 85% bangunan di kota Lisbon musnah. Dan di kota Lisbon ini di Portugal. Saya percaya semua kita masih ingat tentang gempa bumi yang berlaku, yang menjejaskan mengakibatkan tsunami yang sangat besar, sehingga ramai yang terkorban, terutama di kawasan Indonesia. Kebanyakan kawasan yang terjejas di Indonesia adalah di Aceh. Berlaku pada 26 Desember 2004. Sekurang-kurangnya 280.000 orang terkorban dan hilang. Dan dalam gambar ini yang di bawah itu ialah sebelum, yang di atas ialah selepas. Itulah akibat bencana alam, gempa bumi tersebut. Matius 20. Oke, ini lagi berlaku di Burma. Mendeley, March 29, 2020. Dan banyak lagi yang lain, tempat-tempat lain. Banyak kali kita dengar gempa bumi, baru-baru ada berlaku di Filipina. Ada di tempat-tempat yang jauh dari tempat kita. Banyak sudah yang berlaku bencana alam maupun perang. Kita tahu perang di Ukraina, perang di Israel masih berterusan pada masa ini. Selain daripada itu, tanah runtuh, banjir, dan semua ini adalah tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Banyak sekali berlaku tanah runtuh sekarang. Di tempat kita sendiri baru-baru ada yang berlaku di sebelah Penyampang. Oke. Jadi ini semuanya menandakan dunia kita ini tidak lagi senang untuk didiami. Yang ketiga, pemberitaan Injil dalam Matius 24:14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saya mau balik ke slide saya. Pelajaran yang kedua, yang sangat bahagia yang terakhir. Sesudah semua ini berlaku, kata Yesus, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Perang, bencana alam berlaku, tapi belum kesudahannya. Pemberitaan Injil
boros dari TV. Hari Tuhan Yesus. Dan Injil kerjaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini sedang berlaku sekarang. Injil disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Dalam satu info yang saya baca, negara yang diiktirafkan bangsa-bangsa bersatu ada 235 negara. Gereja Seventh-day Adventist sudah bertapak di 212. Berarti ada 23. Betul apa tadi? Kalau kita ikut statistiknya. Adakah Tuhan menunggu sehingga gereja kita ada di kesemua 235? Yang 13 itu saya percaya ini termasuk benar. Saya percaya walaupun kita tidak ada ibu pejabat di sana, tetapi kita ada misionaris dan orang-orang di sana ramai di sana di tempat-tempat yang belum ada gereja kita belum ditubuhkan di sana. Saya percaya ramai orang di sana yang sudah mendengar perkabaran Tuhan, sudah mendengar. Dengan adanya internet, kita ini handphone hampir ke semua orang. Anak-anak pun ada memilikinya. Kita boleh lihat di sana apapun yang kita mau. Jadi walaupun tidak ada gereja kita dalam 13 buah negara itu, saya percaya ramai yang sudah mendengar kabar Tuhan di sana. Lalu kepada yang tadi, dan Injil kerjaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Oke, yang keempat, kehancuran Yerusalem. Lukas 19 ayat 43 hingga 44. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan menuduh engkau dengan kubur, lalu mengejar engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat di mana Allah menolong engkau. Tidak pernah singgah di Tuhan Yesus. Segera murid-murid itu, bahwa Anda tidak tidur ayat-ayat di sore, segera dikajari itu kehancuran Yerusalem. Dalam Lukas 21 ayat 20 hingga 21. Dan apabila kamu melihat Yerusalem dikelilingi askar-askar, maka ketahuilah bahwa kehancurannya sudah hampir. 21. Pada masa itu orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke gunung-gunung. Orang-orang yang tinggal di dalam kota harus pergi daripadanya ataupun meninggalkan kota. Dan orang-orang yang berada di luar kota janganlah masuk ke dalamnya. Nasihat Tuhan Yesus kembali menurut. Nah, pada tahun 70 Masehi, 40, kira-kira 37 hingga 40 tahun selepas Yesus naik ke surga, kita lihat apa yang berlaku.
menggenapi nubuatan tentang kehancuran Yerusalem. Pengepungan Baitul Muqaddis itu adalah nama dalam bahasa Arab untuk Yerusalem. Pengepungan Yerusalem pada 70 tahun Masehi merupakan peristiwa penting dalam perang Yahudi Rom pertama. Apabila tentara Rom yang diketuai oleh Bakal Maharaja Titus mengepung Yerusalem, pusat penentangan pemberontak Yahudi di wilayah Rom Yudea. Selepas pengepungan selama 5 bulan, orang Rom memusnahkan bandar dan Ka'bah Yahudi yang kedua. Saya tidak tahu kalau peta di sini kamu melihat dari belakang, tapi inilah strategi mereka. Kalau tidak nampak itu garisannya yang merah benar-benar seperti yang dikatakan oleh Yesus. Dia kata, dan apabila kamu melihat Yerusalem dikelilingi askar-askar, maka ketahuilah bahwa kehancurannya sudah ada. Yesus menubuatkan tentang kejatuhan Yerusalem dan ia digenapi pada tahun 70 tahun Masehi, 40 tahun selepas Yesus naik ke surga. Ini menjadi contoh bahwa firman-Nya pasti akan tergenapi. Bahagian yang kedua, apalagi tanda-tanda yang Yesus tidak lama lagi datang. Keadaan dunia akhir zaman, gejala sosial dan moral, perceraian dan kehancuran keluarga, kerusakan moral seksual. Dalam 2 Timotius 3 hingga 2 dan 4, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak, tidak menghormati terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengetahui diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menuruti Allah. Perceraian dan kehancuran keluarga. Statistik perceraian menunjukkan peningkatan mendadak. Pada tahun 1870, ini di Amerika Syarikat, 1 perceraian berlaku baru 34 perkawinan. Setiap 34 perkawinan pasti 1 yang bercerai. 20 pada tahun 2020 statistiknya ialah 1 perceraian bagi 2 perkawinan. 2 perkawin, 1 akan berakhirkan perceraian. Kasih menjadi dingin seperti yang dikatakan dalam Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kerusakan moral seksual. Dalam Roma 1 ayat 26 hingga 27 dan 27 dan Yudas 1 ayat 7
Kedua-dua ayat ini menerangkan tentang dosa yang dianggap perkara biasa oleh manusia pada akhir-akhir ini. Hubungan sesama jenis menjadi normal dan dirayakan. Apa yang Alkitab sebut sebagai dosa ini diterima secara terbuka. Dan kalau kita melihat gambar-gambar di internet, saya pasti setiap kali kamu membuka ada sahaja gambar-gambar yang kedua. Seperti ini. Lelaki berkawin dengan lelaki, perempuan. Apa yang Alkitab sebut sebagai dosa kini diterima secara terbuka. Yang ketiga, tanda di langit dan alam semula jadi. Lukas 21 ayat 25 hingga 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa langit akan goncang. Tidak ada fenomena langit. Matius 24 ayat 29. Dan segera sesudah kesukaran hari-hari itu, matahari akan dijadikan gelap dan bulan tidak akan memberi cahayanya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa yang akan digoncangkan. Pernahkah ini sudah terjadi? Di mana matahari tidak mengeluarkan cahayanya, dan bulan tidak memberi cahayanya, dan bintang-bintang berjatuhan. Mungkin tidak berlaku di tempat kita setiap tahun, tetapi kita lihat matahari gelap 19 Mei 1780. Di sini mengatakan ini berlaku di Amerika Syarikat, di tempat bernama New England. Dikatakan di sini hari itu terlalu gelap. Mereka panggil ini The Dark Day, hari yang gelap. Dan ya, sangat gelap. Ini pada siang hari, sangat gelap sehingga orang-orang di rumah mereka menyalakan lilin, dan burung-burung berhenti menyanyi, dan ramai yang berkata, ini sudah kesudahan dunia. Di satu tempat yang bernama Connecticut, di sana matahari menjadi gelap, tidak mengeluarkan cahayanya selama 1 hari setengah. Ini berlaku pada 19 Mei 1780. Gerhana bulan total. Ada satu fenomena yang dinamakan gerhana bulan total. Ini gerhana bulan total berlaku apabila bulan melintasi umbra bayangan paling gelap bumi, menyebabkannya menjadi sangat tidak kelihatan atau kelihatan sangat gelap. Peristiwa ini boleh menyebabkan kegelapan yang luar biasa, seperti gerhana yang dilaporkan berlaku pada Mei 1900
110 Masehi. Ini pernah berlaku. Kadang-kadang kita melihat gerhana bulan, tapi masih ada cahaya kan. Tapi ini pun gerhana bulan total. Tanda-tanda di langit, bintang jatuh, berjatuhan, dan ini berlaku di Amerika Syarikat juga. Dilihat di sana 13 November 1833. Sesudah kita melihat semua tanda-tanda yang disebutkan Yesus, mungkin ada di antara kita apabila kita melihat atau itu mendengar ini, kita nampak dan semuanya sudah berlaku. Apalagi yang belum berlaku. Yang Injil Tuhan disebarkan sedang berlaku. Dan kita tahu daripada yang tadi, sesudah ini baru kesudahan. Tidak kesudahan kita. Jangan, saya harap yang kesemua tanda-tanda yang kita baru dengar ini tidak akan menimbulkan perasaan perasaan takut, tapi sepatutnya ini memberikan sukacita bagi setiap kita, sebab kita sudah berada di titik di mana Yesus tidak lama-lama datang. Kita sudah di ambang pintu. Kita sebagai umat-umat Tuhan dan percaya kepada kebenaran Tuhan, kita ada harapan. Semua ini harus memberikan kita pengharapan. Karena ini menuju kepada satu ayat yang sama dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Pada waktu itu Tuhan akan turun dari surga dengan satu seruan yang kuat, dengan suara malaikat agung, dan dengan sangkakala Allah. Mereka yang telah mati dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu. Semua tanda-tanda yang kita dengar tadi menunjukkan Yesus akan datang kembali dan masanya tidak lama lagi. Dan ini juga memperingatkan kita bahwa kalau kita bertahan dan setia kepada Tuhan, tempat di surga itu milik kita. Dalam Yohanes 14, 2 hingga 3. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Di mana Yesus berada, kita pun berada. Penutup dan aplikasi. Yesus berkata dalam Lukas 21 ayat 28, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu karena penyelamatanmu sudah dekat. Ayat ini menekankan bahwa ketika tanda-tanda akhir zaman mulai terlihat, orang percaya harus bersuka cita dan berharap, karena penebusan dan kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dan ini bukan untuk menakutkan kita. Kita jangan takut melihat ke semua ini. Meskipun ada banyak hal yang nampak menakutkan di akhir zaman, pesan utama dari ayat ini adalah tentang harapan. Kedatangan Tuhan yang akan membawa penebusan itu sudah pasti dan semakin dekat. Makna
penyelamatan. Penyelamatan di sini mengacukan pada pemenuhan janji Tuhan, yaitu kedatangan kembali Yesus untuk menjemput umat-umat yang setia untuk tinggal bersamanya di kekekalan. Cara menyambut kedatangannya, bagaimana kita menyambut kedatangan Yesus? Untuk menyambut kedatangan Tuhan, umat diajak untuk berjaga-jaga, bersedia dan berdoa, bukan terlena dengan hal-hal duniawi. Soalan untuk kita hari ini, sudahkah saya bersedia? Apakah saya hidup dalam terang firman Tuhan dan menantikan kedatangannya? Mari kita hidup berjaga-jaga, setia dan penuh harapan, karena kedatangan Yesus sudah dekat. Kita kemudian agung yang beritahu orang begini, macam-macam cabaran, namun biar terjadi. Mari kita berpegang teguh janji kedatangan. Menurutnya masalah, tidak ada masalah yang tidak ada penyelesaiannya jika kita membawanya kepada Yesus. Kita bawa semua cabaran-cabaran dalam hidup ke dalam tangan Yesus, sebab di dalam tangannya terdapat penyelesaian semua masalah. Di tangan Yesus berlaku mukjizat-mukjizat untuk kita. Kita pasti ada jalan keluar daripada semua cabaran, penderitaan, duka cita, apapun perkara-perkara yang menyakitkan dalam hidup. Kita ada penyelesaian di dalam Yesus. Dan baik harapan budak dulu, nombor orang datang setiap perkara bisa. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dengan janji Tuhan Yesus, Isa yang mengasihi setia kepada Tuhan. Harap katakan Yesus, mata tidak pernah melihatnya. Atau insan orang mau diminta, sebab ini perjanjian Tuhan Yesus di luar kemampuan pikiran dari sebagai manusia untuk memikirkan mendalami. Jadi kami yakin setiap umat berjaga-jaga bersedia di tangan Yesus. Yang kedua, sebab kita sudah diambang untuk sekarang. Bila ada bahagian dan membuat, bila ini tanda-tanda, senilah ikut pada murid-murid itu tanda-tanda. Selepas mengerti pada keterangan yang berperan itu kepada titik gaun bertindak. Itu kepada titik gaun. Harapan juga setiap nanti bisa sehingga ke tangan Yesus dan berdoa. Terima kasih. Sebagai sambutan perjalanan tadi, saya dan Charlie sekali lagi menyampaikan satu lagu
Amu tua, amu dan kita tidak akan menjadi tua. Never grow old. Kalau udah bisa, dia belum. Kami dapat dia belum bisa. Bila saya Tuhan Yesus, kami dapat belum berkoma, esok berkoma. Ada tubuh Sangira kepada selesai pendidikan kerja di kemudian teman-teman mahkota kehidupan perkara-perkara menyakitkan penderitaan dan cobaan-cobaan sudah selesai, sudah berakhir. Semua duka cita akan berakhir dan suara orang yang diselamatkan bersama dengan orang-orang yang sudah direhatkan dan sedang menunggu kedatangan Yesus yang ada. Semua ini akan bersorak kepada Tuhan, kepada Raja sepanjang zaman di rumah yang sangat indah. Dan kalau kita tidak melakukan berlalu berjalan-jalan tanpa tujuan yang tertentu, tapi menjelajah surga agung di pengumuman banyak pengumuman surga. Itulah tempat dari nama aku ini semua Anda tidak menjaga uang. Kedengaran itu belum kuat.
Amin. Terima kasih Medit Wan Nurlim, Bangga. Banyak sekali, bagus tengok pelajaran, senang meditation. Jadi ini pelajaran ini memberi dati, pedoman dati, pintu pura yati menghadapi di ambang hari esok. Di dari pelajaran untuk mengubah kehidupan dati lebih baik dan lebih senang. Oke, sebelum pada pesan di kumpulan kebangunan rohani dati harus sudah betul benar. Rahian aku umum besok aku ada tentang persembahan. Oke, hadiran kumpulan 88 orang yang hadir banyak dari ketua. Mungkin disebabkan kebiasaannya 100 lebih. Kebiasaan 100 lebih sebab mungkin dia negara sama, bukan tidak sama. Mungkin jadi salah satu sebab. Harapan besok hadir nanti meningkat. Lihat umum petugas visual menyambut tamu gereja Monggis dan gereja Kayangan. Biani gereja Monggis, kemudian Wan Angelin, kuis harap visual kan? Oke, harap visual harap lagi hadiah. Oke, harap hadiah visual untuk di tangannya lebih dewasa. Nah, selalu berikan. Ya, misalnya ada cerita, nanti waktu anda ngomong dihai. Oke, kuis kosongnya Elder Elvi. Oke, pemimpin acara Elder Henry John, ketua pembuka Elder Roni. Silakan. Lagu istimewa Belia Manggis, gue Charlie Wan Nurlim. Pembicara besar tadi Brian Baga. Doa kelompok di CSSDT Manggis. CSS Dundung, dua kelompok. Semestinya minum malam, makan malam, minum malam kan. Oke, minum malam gereja Kayangan. Jadi lepas di kumpulan dati sebelah kiri tengah harus minum malam, harus 5 balang. Jadi kada etik kororo agatan kadui Elder Henry John menggigit kagu, pastikan dia kusum. Ya, tu aan apa air dengan asal itu suam. Ya, untuk nanti terutama di tamu nanti itu ada perjalanan kemudian besas, tidak lagi heavy ataupun di tempat. Oke. Jadi sebagai penangguh di kumpulan habis tadi bisa meningkatkan menjadi tema selepas diri dan tidak paling untuk
bersyukuri hari biasa. Semuanya terima kasih dan perjalanan Tuhan dan Tuhan. Saya berharap Allah akan Yesus. Sebab saya senang hidup, hidup oleh Yesus. Saya perjalanan dengan Tuhan. Jangan lupa kebetulan kepada itu saya seorang satu dan saudara bersama semua mengenal saudara Musiko dari sana, hati-hati ya, selamat malam.